Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tentang desain dan pelabelan kemasan pangan atau food packaging design and labeling. Ketika kita mendesain suatu kemasan untuk suatu produk pangan, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Di antaranya yang pertama, yaitu bagaimana si kemasan ini akan melindungi dari produk tersebut. Untuk perlindungan ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu materialnya. Material bisa seperti dari plastik, kertas, kaca, ataupun metal. Dan tentang sifat-sifat material ini sudah kita bahas sebelumnya. Berbeda produk, dia membutuhkan perlindungan yang berbeda, sehingga material untuk kemasannya pun juga berbeda-beda. Selain materialnya, kita butuh juga pertimbangkan tentang bentuk dari kemasannya. Apakah berbentuk kotak seperti box atau dia berbentuk plastik saja sudah cukup. Atau berbentuk botol misalnya untuk produk-produk cair atau minuman. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana nanti si kemasan ini terlihatnya. Jadi penampakannya, tampilannya. Hal ini penting untuk meningkatkan daya tarik dari produk terhadap konsumen. Jadi konsumen dengan melihat kemasannya saja dia tertarik untuk mencoba, tertarik untuk membeli. Terus yang ketiga, kita juga perlu mempertimbangkan penerimaan dari distributornya atau orang yang akan menjual produk kita. Jadi distributor itu mereka punya gudangnya sendiri atau penjual mereka punya rak sendiri. Nah, rak ini mereka sudah punya ukuran standar. Kalau misalnya produk kita buat bentuknya terlalu unik misalnya, berbeda dengan yang kebanyakan, mungkin kemasannya terlalu tinggi atau terlalu lebar atau terlalu tebal, nah ini justru menyulitkan untuk distributor atau penjual untuk menampilkan produk kita di raknya. Jadi itu salah satu contoh. Kita harus mengikuti juga apa kemauan dari distributor atau penjualnya nanti. Yang tidak kalah penting yang perlu dipertimbangkan yaitu biaya. Jangan sampai kemasan ini tidak sesuai dengan harga produknya. Walaupun kemasan itu bisa saja dia jauh lebih mahal daripada makanan yang akan dijual. Dan ini kebanyakan terjadi di industri pangan itu biasanya biaya produksi yang paling tinggi itu justru berada di kemasannya. Asalkan dia tetap biaya produksi ini masih lebih rendah daripada nilai jualnya. Tapi kalau misalnya nilai jualnya hanya misalnya Indomie gitu ya, mie instan misalnya yang harganya 3.000 rupiahan. Nah kalau si kemasannya saja sudah 4.000 satu kemasan, maka kan sulit kita untuk menjual produk tersebut. Jadi tidak masalah harga kemasan itu lebih mahal daripada produk pangannya, asalkan dia masih bisa dijual dan kita mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Terus kita juga perlu mempertimbangkan desain suatu kemasan, karena ini adalah merupakan long-term decision atau suatu keputusan yang berakibat dalam jangka panjang. Kenapa? Karena suatu kemasan ini akan menjadi identitas kita, identitas suatu produk pangan. Misalnya, mie instan, Indomie tadi. Kita sudah punya pasti dalam pikiran masing-masing seperti apa bentuk kemasan Indomie dari zaman dahulu kala. Ada warna kuningnya, ada tulisan Indomie. Nah, itu ciri khasnya. Jadi, desain yang kita buat sekarang itu akan menentukan identitas dari produk kita. Dan itu akan berlangsung cukup lama. Indomie dari zaman dahulunya ya. Walaupun dia berubah-berubah, ada bentuk tulisannya misalnya atau gambarnya. Tapi bentuk secara umumnya, warna secara umumnya itu dia hampir sama. Terus perlu juga kita perhatikan tentang lingkungan dan juga legal atau hukum di satu negara tersebut. Misalnya di beberapa negara yang sudah tidak membolehkan atau mengurangi pemakaian plastik, misalnya yang karena dia merusak lingkungan, mungkin sebaiknya kita mendesain kalau kita ingin ekspor produk kita di negara tersebut, kita jangan gunakan material dari plastik.